Halo, selamat jumpa lagi. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Temanya hari ini, kenapa hingga saat ini kamu belum menikah? Kamu belum dilamar. Oke, kita cek ya. Kenapa sih dia tidak kunjung melamar dan kenapa kamu belum menikah hingga saat ini? Mungkin ada yang sudah lama pacaran ya, belum juga datang jodohnya. Kenapa bisa terhalang oleh apakah ya? Kita cek. Oke, di sini aku melihatnya ya. Dalam hubungan kamu, dalam komunikasi dengan dia, kamunya ini em, selalu bermasalah. Jadi hubungan kamu sama dia ini nggak baik-baik aja, ya. Selalu ribut gitu ya, selalu aja ada keributan ya soal apapun itu, terutama dalam komunikasi ya. Pokoknya mau ngomong, kamu mau nyerita, dia mau menceritakan apapun sama kamu gitu, nanti kamu gampang cemburuan, gampang curigaan ya. Kelemahan kamu tuh gampang cemburuan, gampang tersinggung. Jadi kalau dia menceritakan tentang teman dekatnya, nanti kamu langsung mikir pasti dia suka ya. Kalau dia cerita tentang keluarganya yang banyak dibiayain sama dia, mungkin misalkan ada hubungannya yang misalkan kakak ipar, sepupu atau apa yang dia biayai, nanti kamu eh, cemburu, dikiranya ada rasa. Jadi perilaku kamu, sikap kamu ini mempengaruhi lambat cepatnya untuk menikah. Tapi kalau kamu di sini sudah hampir 3 tahun belum ada terjadi pernikahan, pasti ada something yang lebih besar dari itu. Bilangnya pasti belum ada jodoh ya. Iya, karena dengan orang yang bukan jodohmu, makanya belum ada pernikahan. Ya, seperti itu. Itu yang terjadi. Dan teman-teman semuanya, di sini aku lihat memang orang yang saat ini dekat dengan kamu tuh, kamu sayang banget sama dia ya, perasaan kamu tuh sayang sekali. Tapi ya gitu, bingungnya kamu pasti juga heran sama diri kamu sendiri, kamu tuh sering cemburuan gitu, kamu tuh sering curigaan. Jadi susah banget buat ngilangin ya perasaan dan kebiasaan kamu untuk cemburu, untuk curiga ke pasangan kamu gitu. Emang saking besarnya cinta kamu ke dia, saking besarnya takut kehilangan dia gitu ya. Jadi kamu tuh selalu mencurigai setiap obrolan-obrolan yang dia ceritakan sama kamu ya. Jadi dia akhirnya apa? Akhirnya gara-gara sifat kamu kayak gini dan kebiasaan kamu kayak gini tuh dia kayak males buat ngobrol lagi sama kamu, males buat sharing lagi sama kamu, yang tadinya mungkin buat jadi topik pembicaraan atau untuk lucu-lucuan atau mungkin untuk menceritakan pengalamannya dia, atau dia pengen pamer kalau dia habis melakukan kebaikan, tapi ujung-ujungnya kamu pasti dicurigai kalau kamu eh, memiliki pikiran yang pasti ada rasa nih sama orang itu, pasti ada suka, pasti udah lama nih komunikasi, pasti udah lama nih menjalin hubungan. Jadi kamu tuh nanti ribut lagi sama dia tuh, berantem lagi sama dia tuh gara-gara hal itu gitu ya, gara-gara cerita ya. Jadi kamu sama dia selalu bertengkar karena komunikasi. Jadi kenapa belum sampai hari ini dia belum mengajakmu menikah? Dia ruwet loh. Dia mikir di sini kayak ada pilihan-pilihan lain, buat apa udah aja ya, nggak usah diterusin gitu hubungannya. Karena ya dia sebenarnya nggak mau kehilangan kamu, dia sayang gitu loh. Ya di sini besar banget perasaan dia sama kamu. Rasanya dia ke kamu tuh gede banget. Awalnya mah udah hampir mungkin nggak bisa berkurang rasanya 100% ya. Tapi ke sini gitu ya. Mulai mulai respeknya dia itu hilang ya, mulai kesal sama kamu, sering jengkel sama kamu ya, karena kamu tuh kayaknya bawaannya dikit-dikit marah, dikit-dikit ngambek gitu.
Jadi kalau mau cerita apa tuh ngambek, marah, besar, ribut, pecahin barang sana sini ya. Dia takut juga ya kalau kamu kayak gitu ya. Dan yang pasti yang jelas kamu punya masalah pribadi ya. Di sini aku melihat juga kamu, mungkin masih punya urusan gitu yang belum selesai, yang belum rampung, tertutup gitu ya masalahnya. Jadi itu yang membuat kamu juga nggak pernah minta untuk kapan mau menikah, kapan serius buat ngelamar gitu. Kamu nggak pernah ya ngomong sama kekasih kamu kayak gitu. Kamu udah nyaman aja gitu dengan dia, berhubungan, berkomunikasi tanpa harus tanya-tanya hal ini hal itu. Padahal sebenarnya kadang-kadang ya kamu juga terlintas pingin sih segera merit gitu ya, segera menikah, atau mungkin dari teman-teman di sini ada yang sudah punya baby juga ya, tapi belum ada pernikahan sah gitu. Yang aku lihat juga seperti itu ya. Tetapi kamu nggak terlalu memusingkan hal demikian ya, dia mau menikahi kamu atau enggak. Yang jelas kamu selalu merasa bahagia karena dia tidak pernah pergi dari kamu, tidak pernah meninggalkan kamu sampai hari ini. Tetapi dalam perjalanan cintanya gitu ya, konflik yang terjadi antara kamu dan dia adalah karena ulah kamu sendiri yang sangat cemburunya besar banget gitu, yang menimbulkan banyak huru-hara ya di dalam kalian berpacaran atau berhubungan ini. Mungkin kamu pernah sempat dia mau ninggalin kamu ya, pernah sempet dia mau ninggalin kamu tapi nggak bisa gitu ya, karena sama kamu dicari lah orang itu sampai ketemu ya pasangan kamu ini, sampai dia mungkin sakit kepala ya, nggak bisa ngumpet, nggak bisa menghindar dari kamu, selalu ketahuan ya dimanapun dia berada. Sehingga mau nggak mau sampai hari ini hubungan kalian masih belum putus, masih terus berlanjut hingga saat ini, dan belum ada kepastian apakah ada komitmen untuk serius ke pernikahan. Kamu juga nggak terlalu ambil pusing dengan hal tersebut. Mungkin sebagian ya ada yang memikirkan hal kapan ya bisa ada pernikahan gitu. Padahal kalau dari kartunya sendiri aku lihat di sini ada jodoh gitu ya. Maksudnya untuk ke jenjang pernikahan itu ada, tapi lebih diwarnain pencemburuannya besar banget. Bahkan saat-saat ini yang aku lihat ya, dari pasangan kamu ini sedang bermasalah dalam keuangan ya. Mungkin kita suka apa ya namanya, menyepelekan kehidupan orang lain ya. Kita sering nyalahin pasangan gitu, kenapa tidak setia, maksudnya kenapa dia tidak setia untuk selalu berkomunikasi gitu ya, sehari misalkan 3 kali seperti minum obat ya, atau mungkin lebih dari itu, kenapa dia tidak melakukan hal tersebut. Jadi masalah-masalahnya dalam keseharian tersebut itu membuat dia itu kayak kehilangan semangat, kehilangan rasa untuk bercinta, untuk bermesraan, untuk romantis gitu ya. Turun naik perasaan manusia itu ya, nggak selalu stabil gitu, pinginnya cinta terus ya, enggak. Enggak seperti itu. Tapi yang terjadi memang kamu tidak terlalu banyak menuntut untuk adanya hubungan lanjut, maksudnya hubungan ini bisa ke pernikahan, tapi yang jelas kamu menginginkan tidak kehilangan dia selamanya ya, karena aku lihat juga kamu sedang menghadapi perjalanan yang tidak begitu mudah dalam menghadapi apa namanya, kondisi kamu ini saat ini ya, karena kamu lihat dia atau mungkin kamu sudah memiliki pasangan dan ini agak susah buat bergerak maju ya, belum selesai, belum rampung urusannya di kamu, belum ada apa ya namanya ya, keseriusannya itu nggak adanya di kamu gitu, kamunya belum belum membuat satu keseriusan yang membuka jalan pernikahan ini segera gitu ya teman-teman semuanya. Bukan semua sepenuhnya kesalahan pasanganmu, tetapi keadaan dirimu juga mempengaruhi besar ya dalam terjadinya pernikahan di hubungan kalian berdua. Tapi apakah dia punya
pasangan atau punya orang lain selain kamu. Ya bersyukur ya hari ini aku melihat dari kartunya sendiri tidak ada orang ketiga gitu di dalam hubungan ini ya. Hanya memang mungkin beberapa dari teman-teman ini ada yang sedang mengikat, menjalin asmara dengan single parent ya, atau masih punya pasangan ya. Jadi ini yang memberatkan perjalanannya ke depan. Terlalu banyak pemikiran yang harus dimatangkan hingga bertahun-tahun lamanya belum bisa melunak gitu ya. Dari teman-temannya sendiri terlalu jauh jangkauannya, mungkin ingin kebebasan seperti apa yang diminta ke pasangan, atau mungkin pasangannya yang belum siap secara materi, secara apa ya, mentalnya juga sebenarnya turun naik ya. Kadang dia siap banget kalau dalam keadaan sedang on gitu, cintanya bener-bener lagi di atas, dia udah pingin sama kamu selamanya, tetapi dia ingat ada orang lain selain kamu, jadi hanya sebatas apa ya, tidak sampai harus bepergian gitu ya. Dia pingin memiliki satu aja, sebenarnya hanya ingin memiliki satu pasangan aja, tetapi karena harus terbentur dengan kondisi saat ini, mau tidak mau ya dia mau meninggalkan juga sulit gitu karena sudah cinta ya. Tetapi hubungan yang saat ini dia jalani sama kamu sudah mulai on off-nya. Kenapa? Karena dia sudah di fase lelah sebenarnya, lelah ya. Lelah di kamu tidak ada keseriusan, tidak ada kemantapan untuk cepat-cepat ambil keputusan mau yang mana, mau bagaimana. Ya, karena dia juga sebenarnya segera ingin berjalan lagi ke depan, tetapi terhambat perjalanannya karena kamu. Tapi mungkin kalau saat ini ada komunikasi kamu on off sama dia, atau mungkin juga udah lama nggak komunikasi, itu karena dia bukan ada orang lain ya, dia sudah mulai menapaki perjalanannya kembali karena dia udah menyelesaikan, udah rampung dengan diri kamu. Maksudnya dia ngerti keadaan kamu nggak bisa ditolak, nggak bisa ditabrak, nggak bisa dilewati. Jadi dia juga tidak membicarakan putus atau selesainya hubungan kamu, tapi dia terus berjalan ke depan tanpa ada pembicaraan, tanpa ada kata-kata gitu. Yang jelas dia menikmati kondisinya saat ini ya. Dia menikmati kondisi on off-nya, dia juga tidak terlalu rungsing dengan keadaan kamu mau bagaimana, mau seperti apa kamu. Jadi dia nggak terlalu banyak pikiran untuk mendekat ke kamu. Tetapi yang jelas di sini pernikahan ini tidak akan terjadi karena belum ada penyelesaian yang sangat serius gitu ya. Penyelesaiannya adalah kamu masih banyak hambatan yang kamu masih pegang gitu ya. Untuk kulihat sih, kalau misalkan kamu sendiri ambil jalan pintas gitu ya, apakah akan terjadi akan terjadi pernikahan ini gitu. Ya, aku bilang sekali lagi di sini bisa terjadi pernikahan ya, dan juga tidak ada halangan sebenarnya. Cuman itu aja yang aku bilang tadi ya, di kamunya itu kayak maju mundur plan karena kamu masih punya masalah yang belum selesai, yang belum rampung kamu tutup gitu ya. Mungkin kamu menyalahkan dia, tapi tidak sepenuhnya aku lihat dari dianya, justru dari kamu ya. Benar apa tidak bacaanku hari ini, kamu yang paham ya bagaimana kondisi kamu saat ini yang begitu sangat memusingkan. Mungkin kadang kamu juga nggak bisa jauh, berat banget ya, karena cintanya sebenarnya lebih besar kamu sih daripada dia. Dia nggak terlalu kuat ya, tetapi dia adalah orang yang paling tidak mau sih kehilangan kamu gitu ya, paham ya. Tidak terlalu kuat tapi dia tidak mau kehilangan kamu gitu. Dianya bisa dibilang egois ya. Ya kayak gitu ya, nggak mau lah kamu sampai dimiliki orang lain. Itu tandanya memang berarti dia cinta tapi tidak bisa memperjuangkan. Misalnya kamu membutuhkan apa gitu saat ini yang memberatkan perjalanan kamu menuju pernikahan dengan dia, nah dia nggak bisa bantu hal tersebut. Itu kelemahannya dia gitu loh, orangnya
banyak lemahnya itu karena ketidakpercayaan dirinya pasanganmu ini gitu. Kalau kamu orangnya nekatan, ya cemburuan, cepet tersinggung gitu. Kalau dia yang orangnya yang sama ya, sama. Dia juga cemburuan, cepet tersinggung, terus nggak bisa percaya diri ya. Kalau sama kamu mungkin keras, tapi kalau sama orang lain dia tuh kayak berasa nggak bisa bersuara. Orangnya memang terlihat segitu diem gitu, tapi kalau udah kenal orangnya asik gitu. Jadi kalau kulihat ya, kulihat, kupandang eh tahun ini belum ada ya, tahun ini belum bisa diprediksi untuk adanya pernikahan tersebut. Tapi kalau mungkin tahun depan ada kemungkinan nggak sih bersama gitu ya? Ada kemungkinan nggak tahun depan ada pernikahan? Masih ya. Halangannya adalah ya ini ada. Ya aku bilang tadi harus berani ya, soalnya di sini ada kartu pelin-pelan juga sih dan ada urusan yang belum selesai. Jadi kalau urusannya selesai dan pelin-pelan ini akan hilang, maka akan lanjut ke pernikahan, fokus gitu. Tahun depan kayaknya ya guys ya, kalau tahun ini mungkin baru denger pembacaan dari aku ini lagi banyak ya yang lagi diselesaikan, juga mungkin yang santai-santai belum memberikan jawaban, mungkin termotivasi atau keingetan dari cerita ini ya, yaitu ya dia masih nunggu kamu, dia juga nggak mau ninggalin kamu. Enggak, kalau dia on off tuh sebenarnya memulihkan kondisi dia aja sih gitu ya, karena dia sendiri juga punya masalah dan konflik pribadi gitu loh, bukan masalah cinta aja, dia juga ada kebutuhan dirinya sendiri, me time-nya dia. Mungkin dia butuh berbulan-bulan untuk bisa menjadi petualang, tapi bukan petualang cinta ya, melainkan eh, dia merasa nyaman sih berhubungan atau memiliki kamu gitu. Meskipun kamu ditinggal lama-lama tanpa komunikasi gitu, dia nggak takut kehilangan kamu karena dia tahu kamu tidak bisa jauh dari dia, bahkan mungkin meninggalkan dia kamu nggak bakalan bisa. Makanya dia percaya hal ini. Kenapa dia berbuat ini sama kamu sampai dia on off atau dia mungkin ngeblok ya? Dia kesel aja ya, mungkin kamu bawel ya, udah banyak bicara ini itu ngalur ngidul atau mungkin janji-janji tapi kamu tidak bisa menepatinya, kamu tidak bisa ngejalaninya. Jadi ini salahnya sebenarnya pergerakannya di awal ya. Perjalanan hubungan kalian tuh kesalahannya ada di awal, nggak saling jujur, nggak saling terbuka gitu. Akhirnya memang kendalanya itu di 2-3 tahun ke depan itu jadi kayak sekarang udah melampaui batas gitu ya, udah kelamaan. Kayak udah nggak peduli aja lu mau status apa gitu, dia udah nggak mau nanya. Yang jelas sebenarnya dia yang pengen dia ketahui adalah mau sampai mana gitu, mau kapan saya menemani kamu, kok belum kelar-kelar, atau mau kapan sih kok belum ada omongan, belum ada ajakan. Kalau misalkan ini kamu ya, yang jelas dia pingin sama kamu, dia nggak mau kehilangan kamu, itu yang sebenarnya ya. Dia tidak ingin kehilangan kamu ya. Untuk kondisi dia memang tidak punya banyak uang ya, tidak punya pekerjaan lebih baik dan bagus, tetapi kedepannya ya ini sedang dia usahakan. Ntar ada peningkatan ya di dalam pekerjaannya, dia akan membaik, keuangan dia juga akan membaik, dan di situ nanti akan ada pemulihan perasaannya dia ya. Dan kelak kedepannya memang belum ada ya untuk putus itu, tapi aku melihatnya faktornya di kamu. Nanti kamu akan menarik diri dari dia gitu ya, karena kamu membutuhkan actionnya dia, dia malah butuh actionnya kamu gitu. Gimana ya, kamu kan nungguin dia action duluan gitu biar bisa bantu kamu, tapi justru dia juga nunggu kamu action, kok belum ada aja sih sampai sekarang gitu. Jadi pada intinya kalian miscommunication, atau enggak aku lihat memang dia malas komunikasi sama kamu karena dia mau ngobrolin apa aja pasti kamu cemburuin, pasti kamu curigain ya. Jadi dia kayak menghindari pertengkaran tersebut dan nyaman untuk sendiri ya. Sekali lagi teman-teman, nggak ada orang kedua di sini atau ketiga yang
yang merusak hubungan kalian, tetapi ini lebih kepada kecemburuannya kamu dan kamu punya masalah sendiri yang belum selesai gitu. Kalau jodoh nggak jodohnya itu ya memang diakibatkan eh, belum takdir di tahun ini untuk menikah, untuk ada jalan pernikahan sama dia ya. Teman-teman semua seperti itu. Kita cek di kartu tarotnya, apakah dia masih punya perasaan yang besar ke kamu ya. Kenapa sampai hari ini belum ada pernikahan? Kan udah jelas di kartunya ya bahwa kamu masih punya ganjelan masalah yang belum kelar ya, sehingga dia juga sebenarnya nggak mau kerepotin kamu. Orangnya gitu, nggak mau kena repot gitu loh ya, dia pinginnya bersih gitu, kamu udah selesai dari segala hal yang menghalangi percintaan dia dengan kamu. Orangnya seegois itu. Oke, kita cek ya. Nih, satu udah keluar. Oke, kenapa sih dia sampai saat ini belum melamar gitu, tidak ada pernikahan dengan kamu ya? Langsung kebuka gitu aja loh. Yang aku lihat di sini emang ada halangan di kamu ya, atau mungkin kalau dari kartu tarotnya sendiri kamu mungkin single parent ya, kamu punya anak, jadi dia masih belum berani karena dia belum cukup banyak uang untuk bisa menghalalkan kamu mengajak menikah ya gitu. Dia masih ingin berkarir dulu gitu. Tapi dia juga tidak mau tidak mau pergi dari kamu ya, karena dia sebenarnya sayang banget sih, bahagia memiliki kamu ya. Cuman ya di sini dia belum berani untuk maju, halangannya ya masa depan dia itu, pikiran dia sendiri yang negatif ke kamu itu yang mempengaruhi hubungan ini tuh kayak susah banget gerak buat maju ke pernikahan ya. Dari sini perasaannya dia sayang ya, dia tuh sayang banget, usianya memang di atas kamu ya. Dia ini sayang banget sama kamu, tapi orangnya malesan ya, bukan malesan dia tidur aja, bukan, maksudnya gini loh, dia nggak mau action gitu, nggak mau bantu kamu buat bergerak cet cet cet, jadi satset gitu, orangnya nggak gitu ya, orangnya lelet gitu loh, cuma sikapnya aja yang tegas, bawel gitu, galak, tapi dia nggak mau kerepotin. Jadi kamu harus kuasain dulu hati dia ya. Jadi nanti kamu dapet banyak perhatiannya dari dia itu nanti saat dia action lebih banyak dari kamu, itu artinya mungkin dia benar-benar serius ya. Tapi kalau sekarang belum ada di kamu perilaku dia kayak gitu ya, memang dia emang mentalnya lagi lemah, down gitu, lagi nggak sehat secara kehidupan sehari-harinya, lagi banyak masalah, dia sedang terombang-ambing dengan kehidupannya dia sendiri, entah punya masalah apa nih orang ya, tapi dia memang terombang-ambing. Tapi kalau dari kartu Sun sendiri kayaknya karir gitu ya, karir dia yang belum stabil gitu, jadi dia belum berani untuk bergerak, dia masih di atas duduk tapi dengan keadaan di atas laut, jadi terombang-ambing ya, nggak ngerti caranya dia mau bersikap gimana, karena dia sendiri belum stabil secara ekonomi atau karirnya belum kuat, jadi dia nggak mau sembarangan bertindak begitu ya. Ada Queen of Pentacles, sedih loh sebenarnya dia nih ya, dia pingin memiliki kamu seutuhnya. Perasaan sedih itu selalu muncul di saat kala dia lagi sendirian, kalau dia lagi capek gitu ya, lagi capek, lagi lelah, dia tuh kayak mikir ya, kok kalau misalkan sudah menikah mungkin ada kawan, ada tempat sharing gitu, tapi ini belum bisa dia bertanya sama kamu karena memang belum cukup uang, belum cukup materi, jadi dia takut nanti disuruh bergerak gitu ya. Dia kalau aku lihat nanti kedepannya gimana, kayaknya kamu nanti yang banyak kerja keras kalau lihat dari kartunya ya. Dianya di sini nggak mau jalan gitu loh, nggak mau ngambil sikap yang satset gitu, enggak. Jadi nanti banyaknya di kamu, nanti saat kamu udah mulai punya ingin buat nikah, nanti di situ deh kayaknya bakalan banyak kamu berjuang buat
cinta ini sampai ke pernikahan ya. Harapan dan impian kalian sama-sama ada, sama-sama ingin menikah, sama-sama menginginkan hal tersebut, tapi ini masih belum ya untuk saat ini, untuk tahun ini aku lihat kalian masih sama-sama pingin kayak sekarang dulu ya, tapi ya dengan catatan tidak pergi, tidak saling berpisah, dan juga tidak sampai tidak berkomunikasi. Kamu mau hari ini hubungan kamu dan dia baik-baik saja, tidak kehilangan dia, tidak kehilangan komunikasi, maka untuk hal pernikahan ini tidak menjadi keinginan berat kamu yang harus kamu perjuangkan, karena kamu sendiri belum berani melangkah, masih ada urusan yang belum selesai. Di sini ada perbedaan sih sebenarnya, entah ini agama ya, apa kalian benar-benar beda keyakinan ini yang belum bisa diselesaikan ya, makanya belum ada pernikahan, atau juga mungkin kamu single parent yang belum mendapatkan restu dari orang tuamu, atau bisa jadi kamu masih terikat hubungan dengan orang lain, makanya perjalanan pernikahan ini masih belum bisa terlaksana ya. Perasaan kamu, perasaan dia ya, kamu sama-sama sih, sama-sama cinta, sama-sama sayang, dia juga kayak gitu ya. Rezeki kalian ini bagus loh kalau nikah, ada the sun, ada King of Cups, ada Queen of Pentacles, Queen dan King ya, jodoh. Tapi belum ada untuk tahun ini ya. Memang ada kesempatan untuk menikah tapi belum ada untuk tahun ini. Di sini memang dia ada harapan untuk bisa melanjutkan ke sana, tapi ada perbedaan entah keyakinan agama ataukah ini belum dapat restu dari orang tua, atau mungkin salah satu dari kalian ya tadi ya masih ada ikatan. Tapi perasaan kalian ya ini, kalian berdua itu punya apa ya, punya kekuatan yang sama besarnya dalam hal cinta ini ya. Kamu nggak bisa jauh dari dia, dia juga sebenarnya nggak mau kehilangan kamu, dia masih sayang kamu banget. Iya, nggak, walaupun dia cuek loh orangnya ya kan, dia cuek di sini. Tapi dia nggak mau sampai kamu tuh pergi dari dia. Dia tuh sayang banget. Dia tahu kamu orangnya ramah, penyayang, perhatian, suka memberi banyak bantuan. Bahkan kalau dia dalam keadaan susah tuh kamu selalu ada buat dia gitu ya. Kamu selalu dapat menjadi penolong buat dia di kala dia emang bener-bener lagi keadaan down, betul-betul kalau udah menghubungi kamu, kamu selalu ada jalan keluar gitu, dia selalu dapat jalan keluar gitu. Juga kalau misalkan dia lagi kena masalah, kalau sharing sama kamu selalu dapat jalan gitu. Jadi dia di sini sangat berterima kasih, bahkan dia nggak mau kehilangan kamu gitu ya. Dia takut kamu sampai dimiliki orang lain, karena saat ini dia masih butuh kamu, masih butuh banget di sini, besar banget dia masih butuh kamu. Dia belum mau, dan ya sampai kalian berpisah aja dia kayaknya belum siap, belum ada keinginan untuk itu gitu ya. Untuk sampai meninggalkan kamu dia belum mau. Lalu di sini ada Three of Wands. Kalau lagi ada masalah ya gini, dia orangnya diem, nggak bisa diganggu, nggak bisa ditanya-tanya. Kenapa? Ada apa? Mau bagaimana? Sedang apa? Dia nggak mau ditanya-tanya hal kayak gitu. Kalau dia saat ini on off, ya udah on off aja gitu, nggak usah dicari. Kalau dia butuh pasti ngehubungin. Kayaknya gitu, orangnya tuh sifatnya kayak gitu. Kalau marah terus kamunya ke dia, dia malah nyuekin sih. Tersinggung sih enggak, ya. Cemburu juga enggak. Cuman dia ya udah gitu loh, nggak mau ribet dengan omongan, dengan pertanyaan kamu. Dia ingin ninggalin kamu itu belum ya, kalau aku lihat sih belum. Cuman dia lagi mikir pekerjaan sini ya, kayaknya pekerjaan dia belum, lagi ada masalah gitu ya, lagi ada badai, ada konflik. Dia nggak tahu mesti cari jalan kemana buat pemulihan pekerjaannya dia. Saat ini mungkin dia juga lagi butuh pekerjaan ya, mungkin ada kebutuhan yang
mau dia selesaikan tapi belum ada jalan. Dan di sini juga dia masih nunggu kamu, menunggu keputusan kamu bagaimana, karena kedepannya nanti dia pingin kamu ngebantu dia ya. Dia punya satu problem, mungkin juga kamu tahu apa itu, dan bisa nyelesainnya itu mungkin dengan bantuan kamu. Dia nggak bisa percaya dengan orang lain, mungkin aku lihat juga dia malu ya. Dia nggak mau sampai orang lain tahu kesusahannya dia nggak mau sampai orang tahu kalau dia tuh lagi ada punya trouble apa, dia nggak mau. Jadi dia pengennya ke kamu, dia percayanya ke kamu, tapi di sini kamunya masih masih apa ya, dengan orang lain gitu. Jadi saat ini dia nggak bisa ngedeketin kamu, nggak bisa dekat sama kamu. Jadi dia hanya bisa memandang kamu dari jauh, bahkan dia merindukan pun dia sebenarnya udah males banget buat nyampein kalau dia itu keadaannya lagi nunggu kamu, lagi rindu kamu ya, karena kamu di sini ya terhalangnya oleh ya itu dia, kalau nggak keyakinan ya restu orang tua, kalau nggak karena restu orang tua ya ada ikatan yang belum selesai ya. Di sini ada Ten of Pentacles. Perasaan dia bahagia lah dia ini. Tuh, lihat ya. Rezekinya bagus loh kalian nih kalau bersatu. Aku lihat memang dari kartu-kartunya sendiri mendukung banget gitu loh. Ya, berkelimpahan. Dan aku lihat kamu orang yang ini loh, yang suka apa ya? Jadi orangnya tuh bukan menye-menye, dieman, pemalu, introvert, enggak. Walaupun kamu mungkin enggak banyak bicara, banyak suka di dalam rumah, tapi juga suka banyak teman, suka bergaul, tapi kamu hobi di rumah ya. Dan di sini kamu tuh pinter gitu, apa aja bisa jadi duit, apa aja bisa ketemu orang yang mau nawarin kerjaan sama kamu, apa aja bisa kamu jadiin baik gitu ya, karena positif terus pikiran kamu ini gitu ya. Kalau kamu nikah sama dia ini ada lah ya untuk masa-masa keemasan, bahkan mungkin berlimpahnya itu ada ya, tapi ya kondisinya banyak halangannya itu ya, itu tadi yang aku bilang ya. Ini kalau kamu selesai gitu, karena aku lihat kamu orangnya sabar, pengertian, ngertiin dia banget, sabar dengan kelakuan dia, dengan sikapnya dia gitu. Ini bakalan sukses sih gitu ya. Kamunya di sini nggak kenapa-napa kalau harus ngerasain kayak mungkin didiemin, bukan karena ada orang lain ya, karena sifat gitu, karakternya diem dianya. Kalau dibawelin juga kamu malah seneng gitu, bahagia, karena itu kan mungkin menurut kamu adalah perhatian. Jadi kamu tuh orangnya apa ya, enak sih gitu, makanya dia nyaman sama kamu, dia nggak mau kehilangan kamu. Bahkan mungkin kalau ini sampai menikah dan ini ada ya, ada jodoh kalian bersatu tahun depan ya, tahun depan lah ya. Ya begini rasanya ya, kamu akan saling tolong menolong, bahkan kamu selalu mensupport dia dalam keadaan terpuruk sekalipun, kamu setia mendampingi dia gitu ya. Dan kalau kamu dalam keadaan nol atau miskin, bener-bener nggak ada sama sekali uang gitu, cepet naiknya, cepet hasilnya, cepet dapet apa yang ingin kamu selesaikan, apa yang kamu ingin dapatkan, sebesar apa ya uang yang kamu mau, itu kamu bisa dapat gitu loh, dengan kepintaran kamu, dengan yang aku lihat memang kamu dinaungi dengan keberuntungan ya. Ada dewa-dewi yang selalu menjadi pelindungmu. Jadi kamu tuh orangnya hoki aja gitu. Jadi mau susah gitu cepat naiknya. Jadi lebih lihatnya aku tuh si pasangan kamu yang banyak cobaannya ya gitu loh. Tapi kamu di sini yang hokinya gede. Jadi memang ke ini apa namanya, kebantu sama kamu gitu ya, kamunya yang pinter atau mungkin hoki gitu. Jadi masalahnya selalu dari dia, nanti masalah-masalah dia itu akan selesai sama kamu pinter menyelesaikan masalah, pinter cari uang, bahkan bisa memotivasi dia untuk menghasilkan uang gitu ya. Orangnya memang ya seperti ini, makanya dia tidak mau kehilangan kamu ya, meski kamu di sini masih punya pasangan atau punya anak atau ya bla 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 lainnya yang membuat kamu yang sama dia belum bisa menikah, dan kamu tahu alasannya kenapa seperti itu ya. Ada zodiak Leo. Hai Leo. Ada Scorpio, Cancer, Capricorn, Aries, Taurus ya. Ada Pisces juga, ada Aries dan Virgo ya, buat teman-teman semuanya ya. Oke.
oke? Kalau memang mau menikah, difokusin, diniatin. Udah niat, udah fokus ya pasti kejadian bakal nikah. Tapi kalau belum ditakdirkan jodoh, nah susah lagi kan? Ini ada jodoh ya. Kalau mungkin tahun depan, nggak tahun ini ya. Kalau kalian bener-bener memang sudah sangat mencintai dia, bahkan mungkin udah klop banget sama dia, dia bagaikan kamu, kamu bagaikan dia, ya udah jadilah gitu ya. Tetapi jalannya ke depan ini kayaknya masih masih kayak gini tuh, dianya ancur-ancuran jadinya. Kamu mungkin naik secara finansial bahkan karir, tapi dianya ancur-ancuran karena apa? Sebenarnya dia yang paling banyak baper, yang paling banyak ini loh teman-teman, gimana sih? Yang nyerah gitu loh ya. Sifatnya nyerahan tuh paling banyak di dia gitu. Ada inisial T, K, R, E, F, X, W, P, S, M, J, V, I, L, O, N, G, B. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih banyak ya untuk waktunya. Kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih banyak untuk supportnya. Sehat selalu buat kalian, panjang umur, murah rezekinya, dan satu lagi ya, selalu bahagia ya teman-teman ya. Dengan bahagia kita akan menarik banyak keberkahan, keberhasilan ya, membuka aura kita lebih positif dan dengan keyakinan yang tidak mungkin akan menjadi kamu miliki dan mungkin terjadi dari apa yang kamu bayangkan. Mungkin jelek, ternyata kamu punya keyakinan yang baik, maka hasilnya bisa double ya, bisa double, lebih wow, lebih spektakuler ya. Semoga kamu dan dia berjodoh. Kalaupun tidak ya, semoga kamu bisa menyelesaikan dulu ya semua masalahmu agar kamu bisa berjumpa lagi di ujung penantiannya dia yang masih setia menunggu kamu ya. Sampai jumpa lagi teman-teman semuanya. Dadah, bye-bye.